Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Sudah sarapan belum? Sarapan apa, Rin? Keren. Enak? Buatannya siapa? Oke. Ini yang tidak berangkat siapa? Dion. Sakit ya? Ya, oke. Nggak apa-apa. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Musimnya pancaroba. Kadang panas banget, nanti tiba-tiba hujan. Itu bisa bikin kalian sering sakit. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang rasio. Tapi sebelum kalian tahu apa itu rasio, saya akan memperlihatkan gambar ini. Apa yang kalian lihat? Gambar apa ini? Kelas. Kelasnya kenapa? Oke. Oke. Kalau ini kelas kalian kan? Ada bedanya sama yang tadi? Menurut kalian, apa yang membuat sebuah ruang kelas terasa nyaman untuk belajar? Ya kan? Bersih, indah, terus banyak hiasan yang menarik. Oke, terima kasih. Kalau kelas kalian nih ada dari sisi itu tuh ada nggak? Ada hiasan yang sudah dihias satu ya? Jam dinding. Oke. Dari itu tadi kita lihat kelas kalian, tugas kalian adalah nanti menjadi desainer untuk kelas impian kita. Menjadi desain interior dari materi rasio. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menggunakan rasio dalam menyelesaikan masalah. Lalu secara tepat mengukur dimensi objek nyata dan mengkonversinya dalam gambar denah berskala menggunakan perhitungan matematis. Jadi nanti kelas ini kalian ukur, terus nanti kalian buat denahnya. Nanti yang ketiga, dengan menggunakan teknologi AI generatif gambar sebagai alat untuk memvisualisasikan kalian tuh ingin punya kelas yang kayak gimana. Ini kegiatannya. Nanti saya akan mensurvei bagaimana kalian penggunaan AI-nya. Nanti ada pertanyaan mendasar bagaimana kegiatan proyeknya. Belajar tentang konsep rasio, mengukur kelas nanti kalian ukur. Terus mendesain kelas. Nanti galeri walk. Tahu galeri walk tuh? Walk tuh apa walk? Jalan. Galeri tuh apa? Pernah tahu galeri? Di HP kalian ada galeri. Galeri isinya apa sih? Foto lah. Nanti kalian akan melihat gambar-gambar desain yang kalian ciptakan sambil berjalan. Saya mau survei tentang AI. Nanti angkat tangan ya. Pertanyaan pertama akan saya baca. Siapa yang pernah menggunakan Google Assistant? Angkat tangan. Oke, satu orang aja. Google Assistant. 2. Ada lagi yang lain? Nggak ada, oke. Buat belajar. Buat belajar, oke. Siapa yang suka menggambar di aplikasi? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, gantian yang cewek. Kamu buat gambarnya di aplikasi apa? Terus gambar apa? Di Corel Draw. Oke, gambar apa? Anime gitu. Anime ya, oke. Saya perlu lihat hasilnya deh kayaknya. Kamu gambar apa? Gambar pemandangan. Pemandangan. Di apa aplikasinya? Ipis Paint. Oh, di situ ada menu-menu buat nambahin pohon. Itu nggak tahu kamu gambar sendiri pohon? Ada menunya sendiri. Kamu gambar sendiri apa dia bisa menambahkan pohon? Menambahkan. Bisa menambahkan gitu. Oh, oke. Apakah jawaban atau informasi yang diberikan oleh AI itu selalu 100% benar? Kan kalian pernah ngetik di Meta AI atau Gemini, ChatGPT, terus apa lagi sih AI itu? Cici. Oke. Pernah nanya terus habis itu jawabannya benar nggak? Atau pernah nggak kalian mencari jawaban di AI terus disalahkan sama guru kalian? Pernah pakai AI apa, nanya apa, terus hasilnya gimana? Pernah pakai AI Cici, terus nanya tentang matematika. Kan pakai cara gitu loh, Bu. Ternyata caranya salah. Sama jawabannya juga salah. Kamu sudah buktikan bahwa itu salah? Oke. Kegiatan pertamanya adalah menentukan pertanyaan mendasar. Ini ada pertanyaan.
Kalian baca dulu sendiri coba. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kalian bisa mendesain kelas kalian, merancang kelas kalian dengan menggunakan materi perbandingan dan rasio. Nanti jawaban ini akan terjawab pada saat kalian menyelesaikan proyek kalian. Karena proyek kita adalah kita akan membuat kelas impian. Yang kemarin cuma jadi mimpi, semoga setelah ini, karena kemarin mimpi Bu pengen hias kelas, tapi ternyata belum terrealisasi. Nanti kita akan wujudkan di akhir proyek ini. Produk akhirnya nanti kalian saya harap bisa buat denah berskala. Kalian bisa memvisualisasikan AI untuk kelas kalian yang tadi belum diapa-apain kan, yang masih polosan gini. Lalu kalau ini saya tanya di AI. Yang terakhir nanti ada presentasi. Bagaimana hasil produk yang baik? Denah skala yang baik itu yang kayak gimana ya menurut kalian? Harusnya buat denah itu yang bagaimana sih? Mirip nggak sama aslinya? Mirip nggak aslinya? Mirip. Mirip sama aslinya. Apa? Gambarnya apa? Rapi. Oh ya, gambarnya rapi. Apalagi selain rapi, ada warnanya. Nah, ada komposisi warna yang baik ya. Jadi kalian juga akan belajar presentasi. Presentasi yang baik itu yang gimana sih? Menjelaskan Menjelaskan dengan jelas. Oke, dengan runtut itu juga bisa. Selain menjelaskan dengan baik, bisa apa? Kalau kalian di depan malu-malu apa? Harus gimana? Gimana? Percaya diri, sama seperti kamu jawab, percaya diri. Jadi ini yang kalian sampaikan tadi, disepakati nggak kalau ini adalah hasil produk yang baik? Iya, ini akan jadi pedoman saya untuk menilai kalian. Oke, disepakati? Iya. Sekarang waktunya mendesain, tapi sebelumnya kita harus belajar dulu apa itu rasio dan perbandingan. Jadi kalian amati gambar ini. Yang atas namanya gelas apa itu? Susu putih, yang ini susu coklat. Kalau ditanya perbandingannya berapa banding berapa? Berapa perbandingan susu coklat dan susu putih? Susu coklatnya dulu, nah susu putihnya. Jadi sesuaikan dengan pertanyaannya. Sederhanakan jadi 3:2. Kenapa bisa 3:2? Dibagi 2, oke. Tentang skala. Gambar mana yang tidak proporsional? B. Sama? B sama D. Kenapa nggak proporsional? Ya, itu nggak sesuai sama skala. Oke. Lalu ini, kita akan bertanya sama Gemini. Bertanya pada AI itu, kalian harus memberitahu bahwa kalian itu siapa. Nah, di situ saya menjelaskan bahwa kalian itu adalah anak SMP dan saya meminta untuk dijelaskan tentang skala 1:100. Skala 1:100. 1:100 itu menunjukkan satunya adalah satuan pada gambar, 100-nya adalah satuan ukuran yang sama pada benda atau wilayah sesungguhnya. Jadi kalau pada petanya 1:250. Berarti ukuran aslinya setiap 1 cm adalah 250 cm. Oke, kalian akan berkelompok 6 orang sesuai kesepakatan yang sudah dibuat. Silakan gabung dengan kelompoknya. Ditarik kursinya, gabung dengan kelompoknya berenam. Silakan ditulis namanya dulu. Bagian tugasnya nanti dulu, sambil kalian lihat-lihat dulu, tapi kalian mau ngapain aja. Yang mau mengukur nanti siapa? Aku sama-sama. Nah, terus yang nyatet. Yang itu. Yang gambar bisa. Nanti kalau bukan baca, nanti kalau sudah ngukur nggak ngapa-ngapain lagi. Nanti kalau misalnya temannya butuh garisin, kamu bantuin garisin gitu kan ya. Ya, tapi tugas utamanya adalah ngukur, tugas utamanya nyatet, tugas utamanya menghitung. Ditulis sekarang. Tadi Afif ngapain? Ini kemarin sudah punya meterannya belum? Sudah, bawa. Oke, nanti kalau setelah itu mengerjakan yang kegiatan yang pertama.
Nah, siapa nanti yang mau jawab yang ini? Nanti bisa sambil menghitung, mengukur bisa. Saling membantu. Saling membantu, iya. Sudah ditulis namanya. Yang gambar siapa? Hasna. Hitung, catatnya bisa. Diisi untuk mengisi langkah 1, kalian bisa mulai untuk mengukur langkah gambar kedua. Gitu. Dihapus titip aja. Titip aja. Punya titip enggak? Ya Allah. Mana? Di sini. Ini. Tadi dari mana dulu sampai 100 Pak ini? Berarti 100. Iya. Nah, ini segini berapa, Bu? Segini. Iya. Ini dilihat dulu sebelumnya nih. 170. Sampai sini tadi? Iya. Nah, berarti 170 berapa? 9. Ya gitu. Kalau sudah ada rekomendasinya ini. Ada kan tulisannya kan ya? Ini kita dari sini. Ukuran panjang aslinya 800 kali 200. Ukuran 700. Ukuran kertasnya 30 kali 40. Gak apa-apa. Kamu ukurnya sampai dari meja ini. Nah, tadi kamu ukurnya sampai sini, sampai pojok sini. Enggak apa sampai sini? Oh ya benar. Nah. Ada kalau mungkin ada kelebihan dikit ya apa-apa. Kira-kira mau pakai yang mana kalau ketika sudah ada direkomendasikan itu kamu mau pakai 51, 52, 48, 45 itu boleh. Gitu. Disepakati dulu hanya ya. Ini kan 25. Ini 800. Kalau 800 dibagi 25 itu berapa? Ini nanti ukurannya adalah 32 dikali berapa. Kalau 50 cm berarti 800 dibagi 5. Dia ukurannya bisa lebih kecil. Ini panjang pada gambarnya. Jadi kalau misalnya ini 800, kamu tulis ini 800. Kalau kamu ambil skala 100, maka 800 dibagi 100 taruh di sini. Semua dibagi 100 taruh. Yang dibagi 100-nya yang pasti. Iya. Ayo. Iya, kalau kamu milih skala 100. Nah, itu disepakati dulu kamu mau pakai skala berapa. Hitung apa? Kita mau refleksi dulu yang hari ini. Hal apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Menghitung, selain menghitung ngapain tadi? Mengukur apa? Ruangan. Hal baru apa yang kalian temui? Hal baru apa yang kalian temui? Yang pertama kali kalian temui pada saat hari ini tadi, apa ya? Oke, kalau saya bertanya, kalian ini pertama kali menggunakan meteran bangunan apa sudah pernah sebelumnya? Siapa yang baru pertama kali? Cuma satu, padahal tadi masih ada 2. Padahal tadi ada siswa yang, Bu ini bacanya gimana ya Bu ukurannya? Nah, itu bertanda bahwa kalian itu baru pertama kali menggunakan. Baru benar-benar digunakan sebenarnya. Oke, terima kasih. Itu pertanda bahwa itu kalian baru pertama kali menggunakan itu dengan benar. Oke, pertemuan selanjutnya berarti kalian akan mendesain di kertas milimeter block, memvisualisasikan gambar menggunakan AI, gallery work, presentasi, dan assessment ya. Pembelajaran hari ini sudah berakhir karena waktunya sudah habis. Kita akan melanjutkan lagi di hari Senin dengan mendesain di kertas milimeter block, membuat visualisasi AI. Jadi kalau punya HP, ada kuotanya dibawa. Kuotanya jangan dihabiskan, atau jangan beli kuota yang game terus. Nanti kalian akan belajar membuat deskripsi bagaimana supaya keluar gambarnya bagaimana.
Oke, sampai ketemu hari Senin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Berangkat semua ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melanjutkan kegiatan hari Jumat, kita lanjutkan di hari ini. Tapi sebelumnya kita akan melakukan teknik stop. Stop. Teknik untuk membuat murid hadir sepenuhnya di kelas. Kalau stop itu pertamanya adalah berhenti dari semua aktivitas. Berarti kalau lagi megang pulpen, lagi megang apa gitu, tangannya berhenti dulu. Coba letakkan tangannya di meja atau tangannya di pahanya masing-masing ya. Jadi paha temennya. Lalu yang kedua, take a breath. Ambil nafas dalam-dalam. Wah, sambil kalian merasakan apa yang sedang kalian hirup, lalu amati yang dirasakan oleh tubuh. Karena bernafas itu penting kan ya? Iya, dirasakan. Nah, sekarang kita melanjutkan aktivitas. Progres dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kalian sudah ngapain aja? Ngapain aja, Bayu? Mengukur ruangan. Ngapain lagi, Rino? Nah, setelah mengukur terus habis itu kalian ngapain? Ngapain? Menentukan skala. Saya mau tanya kelompokmu skalanya berapa, Safa? Skalanya 1/50. 1/50. Kemarin ada yang berubah nggak sih? Masih sama? Berubah jadi 1/50. Kemarin 1/100 ya. Oke. Sebelah sini? Kemarin survei AI sudah. Melakukan pertanyaan mendasar proyek kelas ini mau diapain itu sudah. Konsep rasio, mengukur kelas sudah. Sekarang nanti mendesain kelas, gallery work, presentasi, refleksi, asesmen, dan kesimpulan. Saya tuh kemarin kalau kalian follow Instagram saya buat postingan tentang skala. Silahkan dibaca dulu. Oke, pertanyaannya adalah apa kesimpulan dari cerita komik tersebut? Skala. Tentang skala. Saya mau latihan soal dulu sedikit. Sebuah mobil diecast, skalanya jadi berapa? 1/18. Hitungnya gimana? Jadi ini artinya 1 cm pada peta sama mewakili 18 cm ukuran sebenar. Tujuan pembelajarannya masih sama, kita akan menggunakan rasio dalam menyelesaikan masalah. Mengukur dimensi objek kemarin sudah. Nanti kalian akan menggunakan teknologi AI generatif gambar sebagai alat untuk memvisualisasikan ide desain dengan cara merumuskan perintah yang deskriptif dan relevan. Nah, pada saat kalian memvisualisasikan AI dengan mengetik kalimat perintah, kalian waktu di bahasa Indonesia sudah belajar tentang kalimat deskriptif. Ini nanti sesuai kesepakatan kalian kemarin, ini akan saya nilai di produk akhir kalian ya. Denah berskala mirip dengan aslinya, ukurannya sesuai, visualisasi AI-nya rapi, komposisi warnanya baik, indah. Nanti kalau yang presentasi dapat menjelaskan dengan baik dan percaya diri. Nih contohnya pakai AI. Saya kemarin sudah mencoba. Berikut adalah sebuah dinding ruang kelas 7 di SMP Negeri 3. Saya ingin mengubah kelas ini agar cerah, modern, dan tema laut. Katanya kemarin pengen tema laut, tapi kalau kalian mau tema lain boleh. Dengan hiasan geometris, gaya fotorealistik, dan pencahayaan alami. Desainkan. Atau kau tolong buatkan gambarnya. Terus dia bilang gini, ternyata tidak dibuat-buatin. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya, terus dia buatkan seperti ini. Ini judul kegiatan hari ini tuh sebenarnya kegiatan kita namanya Deep Think AI Design. Sekarang ada di kegiatan 4. Kita akan menggambar denah kelas yang presisi di kertas milimeter blok sesuai skala. Sudah dapat kertas milimeter blok? Oke, sekarang kalian berdiskusi sama kelompoknya gambarnya gimana ya? Kalian kira-kira dulu, karena ukurannya sudah dihitung kan, ukuran pada gambarnya. Yuk diskusiin dulu.
Nanti gambarnya itu dari atas gini apa dari depan? Kamu mau desain yang mana dulu? Kan desainnya nanti tetap 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu kan ada perspektif dia agak miring gitu kan. Kamu buatnya 2 dimensi aja. 2 dimensi. 2 dimensi itu maksudnya kalau kamu mau desain gini contohnya. Ini contoh 2 dimensi. Kamu gambar bagian depan belakang. Depan belakang ini diukur. Skalanya berapa? Skalanya berapa sih? Koma dong harusnya. Oke anak-anak, ini ada Bu Pauline, guru bahasa Indonesia, nanti akan menjelaskan tentang teks deskriptif bagaimana membuat kalimat perintah prompt pada AI. Ya, silakan Bu Pauline. Ya, oke. Sudah tidak asing ya dengan teks deskripsi ya. Nah, untuk membuat AI, kita membutuhkan mendeskripsikan atau menjelaskan perintah dengan jelas, dengan rinci, supaya AI-nya itu bisa mengerti apa yang kita maksud. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dijelaskan supaya prompt-nya itu bisa langsung dipahami oleh AI. Kira-kira yang paling pertama yang harus disampaikan apa dulu? Hah? Sebelum desain dulu? Apa? Kamu perlu menjelaskan apa? Hah? Sebelum ke ruangan? Apa? Ingat teks deskripsi, tema, bukan tema, tapi di dalam teks deskripsi kamu perlu menjelaskan objeknya, berarti kamu ya. Kamu itu siapa? Kamu adalah seorang siswa kelas 7. Sedang apa? Sedang belajar apa? Tentang apa? Skala. Terus kamu minta prompt-nya untuk apa? Membuat apa? Nah, oke. Membuat desain. Nah, di situ kamu bisa juga sertakan, kalau masih ingat teks deskripsi ya, itu kan melibatkan panca indera ya. Nah, kamu sampaikan desainmu nanti kira-kira warnanya apa sih yang bisa dilihat ya, kan panca indera itu bisa dilihat, berarti mungkin berkaitan dengan warna. Ukuran juga bisa ya dengan melihat. Terus kalau dari panca indera pendengaran perlu nggak? Tidak. Indera peraba perlu nggak? Tidak. Terus indera apa lagi? Pengecap? Ya, berarti hanya memerlukan menjelaskan menggunakan indera penglihatan saja. Berarti nanti diharapkan kamu bisa membuat prompt-nya itu dengan melibatkan panca indera tadi, misalnya warnanya, ukurannya, apalagi? Apalagi? Hanya itu, warna dan ukuran saja? Bentuknya? Perlu nggak? Nah, itu jadi harus dijelaskan dengan jelas. Saya ingin membuat apa tadi? Objeknya apa? Hah? Kelas. Menghias kelas. Berarti menghias kelasnya misalnya dengan gambar atau apa? Gambar. Berarti gambarnya ukurannya segini, harus jelas ya berapa sentinya. Namanya teks deskripsi itu harus menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga pembaca, di sini pembacanya adalah AI ya, pembaca itu bisa benar-benar merasakan objekmu itu nanti. Itu yang disebut teks deskripsi. Jadi ketika membuat prompt harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Iya, jadi kamu jelaskan dulu, jangan suruh nyuruh. Kamu jangan nyuruh dulu, kamu menjelaskan dulu. Berikut adalah berikut adalah dinding ruang kelas berapa di SMP berapa. Nah, terus habis itu kamu pingin gambar yang seperti apa, itu kamu jelasin. Temanya apa? Udah dibuat. Setelah ini ada yang namanya gallery walk. Kalau gallery walk itu berarti nanti kalian akan berjalan bergantian ke kelompok-kelompok yang teman-teman kalian. Kalian akan melihat sama memberikan umpan balik. Umpan baliknya ini. Jadi nanti yang berjalan akan membawa kertas sticky note. Jadi ketika kalian gallery walk, berarti ada teman kalian yang kalian tinggal satu di tempat tersebut. Untuk mempresentasikan kalian tuh pakai tema apa sih? Kalian pinginnya desainnya bagaimana? Jadi pilih dulu satu untuk kalian tinggal bersama desain kalian.
Sudah? Ya. Kalau sudah ditempel, tugas kalian yang tidak ditinggal adalah kalian akan memberikan umpan balik kepada teman-teman di kelompok yang lain. Contoh umpan baliknya ini. Kalian bisa memberikan desainnya bagus apa enggak, nyaman apa enggak, skalanya sudah benar apa belum, apa yang terbaik dari desain ini, gitu ya. Oke, kalau kalian merasa nggak cocok buat di kelas kita, nggak apa-apa, kalian isi aja begitu. Nanti kita akan memilih desain yang terbaik. Sekarang kalian akan berputar. Kalian akan berputar searah jarum jam. Berarti perhatikan ya arahnya ya. Perhatikan arahnya ya. Kalau searah jarum jam, maka berputarnya ke sana. Mendapatkan komentar langsung dari teman-teman kalian lewat sticky note tersebut kan? Sudah dibaca? Sudah. Itu menjadi umpan balik buat kalian. Umpan balik itu apa sih? Ya itu sebuah hal yang harus kalian evaluasi. Oh besok saya harus gimana kalau buat desain? Oh saya bagaimana kalau besok harus menggambar? Sekarang kita akan mengevaluasi pengalaman. Kita akan merefleksikan. Yang pertama, ceritakan pengalaman selama pembelajaran. Udah dapat pengalaman tentang skala dan menghitung ruang kelas, juga menghitung rasio, sama udah membuat desain. Memberi desain, oke. Terus yang kedua, bagaimana perasaan ketika pembelajaran? Saya punya gambar ini. Perasaan itu ada banyak.
Perasaanmu gimana? Senang Karena bisa melihat desain teman. oke. Yang ketiga, hal baru apa yang kamu dapatkan? Dapat membuat desain Dengan AI. oke, dapat buat desain dengan AI itu juga termasuk hal baru kalau itu baru pertama kali kalian lakukan. Yang keempat, dari proses pembelajaran ini hal apa yang dapat kamu terapkan di masa datang? Ini relate nggak sih sebenarnya dengan hal yang akan datang nanti? Apa contohnya? Rasio itu relate dengan pekerjaan apa kalau saya tanya? Apa? Mendesain. Jadi arsitektur. Arsitek itu termasuk pakai rasio. Terus apa lagi? Kalian sudah belajar tentang rasio. Saya mau tanya dulu sebelum kita ke asesmen. Saya tanya, kalau 1 dibanding 100, artinya apa? Setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Asesmen sumatif dicek grup WA-nya. Udah? Ada yang sudah? Tadi sudah mengerjakan asesmen sumatif, nanti kalau yang belum tinggal dikirim saja. Dan ini kegiatan pertemuan selanjutnya. Karena kalian tadi sudah mendesain, saya mau tanya. Kalian tunjuk ya, desain mana yang paling baik, nanti kalian tunjuk. Oke? Sudah dipikir? Sudah dipikir? Saya hitung sampai 3 ditunjuk ya. 1, 2, 3, tunjuk. Stop. Ternyata yang paling banyak punyanya sini sama punyanya sini. Nanti tinggal kita mix mau pakai yang mana ya. Nanti tinggal kita mix aja. Satu tema nggak sih? Oh, satu tema sama-sama luar angkasa. Oh, ya itu tinggal kita sesuaikan aja. Oke, pertemuan selanjutnya berarti kita akan mendesain kelas untuk tema luar angkasa. Lalu bagaimana nanti desain, nanti kita bagi tugas ya. Pembelajarannya sudah selesai. Yang mau saya sampaikan bahwa materi rasio ini akan relate dengan kehidupan kalian sehari-hari nanti di masa yang akan datang. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.